kami tidak mau ya, pemahamannya seperti itu. Ya, jadi saya sudah bilang tadi kan makanya saya bernarasi kan Anda kan tidak bisa menjawab saya tentang Paulus tadi, makanya sampai terputus. Ya kan? Makanya saya jelaskan Pak. Ya. Itulah karena kamu framing. Tadi kan Bapak bertanya itu kalau menurut Anda siapa? Kok framing? Begini Pak. Ya. Paulus itu rasul. Jadi sudah. Paulus itu rasul, itu yang diimani Bapak, ya. Yesus aja mengakui, Bapak dengar, Yesus aja mengakui dirinya hanyalah seorang nabi. Kata kamu itu. Kok kata Anda itu tertulis di dalam Bible, Pak? Nah, nggak bisa begitu, sekarang Pak. Cara pemahamannya itu sudah beda persepsi itu. Ya, Bapak, ini 2 Korintus 11:17, Pak. Ini perkataan Paulus. Ini perkataan Paulus, Pak. 2 Korintus 11 nomor 17 ini perkataan Paulus. Apa yang aku katakan, aku mengatakan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Silakan. Lebih baik ini, lebih berhenti. Yesus mengatakan apa yang dia katakan bukan berdasarkan menurut firman Tuhan, Pak, melainkan sebagai orang bodoh yang kata Anda, itu perkataan Anda, itu pemahamanmu. Ini yang tertulis di dalam Bible, Pak. Ini yang tertulis kok kamu memaksakan kehendak sih untuk memahami itu? Terserah Anda, kalau terserah saya tidak. Bapak boleh menolak bunyi Bible Anda, tetapi jangan Anda katakan saya menipu. Karena saya tidak menipu Bapak. Ini semua yang saya baca tertulis di dalam Bible, saya tidak bilang menipu, begitu. Ya. Bahaya juga ini. Anda ini, saya kapan bilang menipu? Nah, ya, jadi Bapak ya, Paulus itu dengan sengaja ingin mengalihkan pengajaran Yesus itu masuk pemahaman Bapak dengan pemahaman kami itu berbeda, jauh berbeda. Ini silakan Bapak, silakan apa yang Bapak pahami tentang 1 Korintus 15 nomor 19. Iya. Kalau kita hanya hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, ya, ini kata Paulus, Pak. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Pak, jadi memang Anda itu dijauhkan dari pengharapan kepada Kristus, gitu loh. Gitu loh. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Ini puncaknya, Pak, di Ibrani 6 nomor 1. Ini tujuan apa? Pak, tujuannya mau apa ini sebenarnya? Ini saya jadi bingung sama Bapak ini. Nanti setelah ini nanti kita akan buka dusta-dusta Paulus, Pak, ya. Kalau Bapak masih tidak keberatan, ya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari tentang ajaran Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh, ya. Ini siapa yang berbicara ini, Pak, di Ibrani 6 nomor 1 sampai 2? Kenapa harus meninggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Yesus? Pak, saya udah paham ajaran pertama dari ajaran tentang Yesus. Karena memang ajaran Yesus ini mencoba untuk ditinggalkan dan Anda beralih kepada pengajaran Paulus, begitu loh, Pak. Pak, ya? Aduh Bapak, sudahlah, stop lambat itu. Saya udah tahu apa maksudnya tujuan Bapak. Jadi saya kasih salah satu contoh, Pak, ya, di ajarannya Yesus, ya, Pak, ya. Dalam hal-hal yang seperti itu. Di ajarannya Yesus, dengar, Pak, ini salah satu contoh aja, Pak. Memang agak sakit. Ini salah satu contoh, Pak, ya. Di Mazmur 19 nomor 8, Pak, ya. Di situ Tuhan, ya, sebelum perjanjian baru itu ada, Pak, ya. Tuhan itu sudah mengatakan di Mazmur 19 nomor 8, aurat Tuhan itu sempurna. Pertanyaan saya gini dulu, aurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Dengar, Pak, sebentar, Pak. Habis ini silakan Bapak bertanya kepada saya. Ya. Makanya kalau saya buka Bible Anda, Bapak silakan nanti istrinya dibantu jawab, ya, Bapak boleh. Silakan nanti istrinya, ya. Di Mazmur 19, apa sih Bapak? Apa sih? Bapak ini bukan Anda. Saya ini bukan Bapak Anda, Pak. Jadi diam dulu, gitu loh. Oh, iya. Sama saya klasik kok, Pak. Aduh, parah juga, Pak. Mau dengar. Dengar, Pak. Ini saya terakhir, Pak, ya. Ini saya terakhir. Kalau Bapak masih mau lanjut, nanti kita buka terdustanya Paulus. Ini salah satu contoh, Pak, ya. Perbedaan antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus, ya. Ya. Di Mazmur 19 nomor 8, ketika Yesus itu masih takluk pada hukum Taurat, ya.
Tuhan itu sudah mengatakan kepada Yesus, Pak, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Taurat Tuhan itu sempurna, Pak, menyegarkan jiwa. Gitu loh. Ini salah satu contoh yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, Pak. Ya. Nah, enak aja lu. Sakit memang Pak William kebenaran. datang Paulus, Pak. Udahlah kalian Datang itu sama Paulus, dengan Pak, dongeng mengatakan. pada saya. Woi, Pak, ini dongeng tapi pakai data, Pak. Datang Paulus, Bapak dengar dulu ya. Kamu nggak pernah bisa Datang Paulus mengatakan, datang Paulus mengatakan tidak dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Pak, datang Paulus mengatakan tidak dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Tidak dibenarkan karena Allah karena melakukan hukum Taurat. Ini gimana konsepnya, Pak? Kok Yesus itu, kok Paulus mengatakan tidak dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat? Padahal Allah itu sendiri di Mazmur 19 nomor 8, Allah itu sendiri yang mengatakan Tauratnya itu adalah sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, Pak. Peraturan Tuhan itu teguh. Kenapa Paulus mengatakan tidak dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat? Apakah ini firman Tuhan, Pak? Apakah ini firman Tuhan? Perkataan Paulus ini, profet, satupun orang Kristen tidak akan. Kudus itu merah. Siapa? Sinyalmu merah tadi, suaranya putus-putus, kemasukan Roh Kudus. Ini saya yang di. Sabar Pak William, gak usah tergoncang. Bahaya memang Bible ini, Bang. Bahaya. Suara saya putus-putus kan? Abang saya itu gak pernah tergoncang masalah kayak gini, Bang. Sinyalnya kan merah, suaranya putus. Coba Bang Darian. Diketik di situ, Bang. Malam ini baterai saya saja yang sudah menurun, Bang. Coba. Injil. Malam ini kau akan tergoncang. Coba ketik, Bang. Itu udah bilangnya nggak tergoncang katanya. Sabar Pak, ini kata Yesus loh, bukan kata saya. Malam ini jiwamu akan tergoncang. Coba, Pak. Iya sabar. Dengar, hei. Iya. Kalian dengar dulu. Dengar saya dulu, Bang. Jangan kamu bicara terus dong. Iya silakan. Nah, saya mau bilang sama kalian, apa yang kalian sampaikan itu nggak ada artinya bagi saya. Kenapa? Saya bilang saya tidak bodoh sekali. Saya paham itu. Oke, baik. Oke, baik. Sekarang jadi kalian tidak perlu memaksakan saya untuk mengerti apa yang kamu sampaikan. Udah, ya. Karena itu kamu bahas Bible, nah. Ya, coba. Kecuali kamu bahas kitabmu tadi ya, baru saya tidak bisa sama sekali berargumen gitu loh. Saya nggak mau berargumen kalau kitab kalian. Ya, bukan sekarang itu. Gini Pak Pak William, Pak Pelupu. Jadi menurut saya ya cukup dulu lah kita tahu. Saya baterai saya udah mulai ini. Oke. Aduh, Pak William lebih paham tentang Paulus. Sekarang saya mau tanya Pak William, betul nggak Pak William paham tentang Paulus? Ya, sebentar Bang Master Ipman, ini terakhir. Oh ya. Master Ipman, tadi dia Paulus sudah agak goyang-goyang. Ini dengar ya, Pak. Iya, ini Pak Ipman ya. Dengar Pak William ya, Pak William yang saya hormati ya. Ini adalah Lukas 12 nomor 20. Ini bukan karangan saya. Ini adalah Bible Anda sendiri. Ini bukan karangan saya. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kusediakan untuk yang mana sih, Bang? Pada malam ini juga jiwamu akan terguncang. Master Ipman nih pastor dia Pak William. Zaman Pak William, saya belum Pak William. Halo. Nah. Pak William lebih paham tentang Paulus nggak? Pak William paham nggak tentang Paulus? Apa itu? Paham dia. Mengenai apa itu? Pak William paham tentang Paulus? Paham? Ya, pahamlah. Oke, apa beda Rasul dengan Apostoles?
Kalau menurut kamu, Apa kamu beda terangin dulu. rasul dengan apostel? Jangan kamu. Loh, Kamu kan yang ini, yang anu toh, yang lebih tahu toh. iya Pak. Jadi Enggak. coba kamu sampaikan dulu ke saya. Gitu. Apa Tadi kira-kira? Pak William lebih paham. Pak William lebih paham. Jadi kami mau minta keterangan dari Pak William. Pak William kan orang Kristen sejati, cinta kepada Paulus. Sekarang saya mau tanya, Paulus itu rasul atau apostel? Rasul dia. Bukan apostel. Rasul Paulus. Bukan apostel. Bukan apostel. Apostel itu saya nggak ngerti ya. Tolong kasih tahu saya. Berarti Pak William nggak paham tentang Paulus. Paulus itu mana digelari rasul? Memang rasul dia. Rasul itu artinya apa, Rasul Pak? Paulus. Rasul itu artinya apa? Apa itu rasul itu? Rasul itu ya Rasul orang itu yang artinya apa? menyampaikan firman toh. Udah salah lagi. Firman apa? Firman apa yang disampaikan Firman Paulus? Tuhan. Apa contohnya firman Tuhan yang disampaikan Paulus? Contoh satu aja. Firman Tuhan mana itu? Firman Tuhan yang mana yang Kau disampaikan Paulus? tidak perlu ini saya, kata saya tidak perlu kau minta itu. Loh, kau jangan uji gitu saya lah. dengan Pak William kan saya Kristen. bagaimana kau iya? Pak William kan Kristen sejati. Ya, Pak William Kristen sejati. Kami terangkan tentang Paulus, Pak William menolak. Sekarang Pak William terangkan tentang Paulus. Sekarang saya mau tanya, Rasul Paulus itu mendapatkan firman dari Tuhan kan? Betul nggak? Saya tidak perlu membahas itu dengan kamu karena nanti kamu memberi pemahaman yang berbeda dengan saya. Kan begitu. Jangan Percuma loh, begitu. Pak, Enggak, itu. saya mau tanya sama Pak William Tidak keilmuan Pak perlu. William. Jadi- Saya nggak perlu menjawab kamu. Iya, jadi Pak William. Pak William nih. Oke, dengarin saya Pak ini William. gimana? Nggak akan Pak menambah William, ini dengarin saya ya. Jadi, Bukan masalah nggak iya, menambah. jadi begini Pak William ya. Jadi begini. Ya, jadi begini Pak William ya. Yesus tidak pernah bertemu dengan Paulus ya, seperti yang saya narasikan pertama di awal tadi ya. Karena Yesus sudah berjanji ketika dia naik dia tidak akan turun lagi karena akan seseorang yang lain yang akan diutusnya kan gitu. Nah, di Roma 3 nomor 7 apa yang dikatakan Paulus itu adalah dusta. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, dusta Pak. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdosa? Ini perkataan Paulus Pak. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus itu ya, kebenaran tentang Allah itu oleh dusta-dusta Paulus semakin melimpah karena diamini oleh orang-orang Kristen ya. Jadi kenapa dia harus masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Memang betul perkataan dusta Paulus ini semakin melimpah kepada siapa? Kepada orang-orang Kristen. Karena orang-orang Kristen lah yang mengamini kebenaran Allah oleh dusta-dusta Paulus ya. Dan memang benar Paulus tidak dihakimi oleh orang-orang Kristen sebagai pendosa. Karena apa? Karena memang Paulus ini karena apa? Karena memang kebenaran Allah oleh dusta-dustanya Paulus ini itu diaminkan oleh orang-orang Kristen. Ini satu ya Pak ya. Gitu. Jadi kalau Anda katakan perkataan Paulus itu adalah firman Tuhan, firman dari Tuhan, itu akan bertolak belakang dengan apa yang tertulis di dalam Bible. Karena di dalam Bible dikatakan apa yang perkataan yang diucapkan oleh Paulus bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan berdasarkan dari orang bodoh yang boleh bermegah. Itu satu perkataan Paulus. Yang kedua di sini Pak, Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdosa? Tidak ada orang yang menghakimi. Karena apa? Ini diaminkan oleh orang-orang Kristen. Dan ini melimpah ini yang karena apa sampai melimpah? Karena memang diaminkan oleh orang-orang Kristen dustanya Paulus ini Pak. Gitu loh. Kebenaran Allah oleh dustanya Paulus ini diaminkan gitu loh Pak. Jadi ini bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan dusta Pak ya. Ini bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan dusta. Berarti Paulus dusta ya, bukan rasul ya, bukan menerima firman dia kan Bang Darian? Ya Bukan, namanya karena sudah dia dusta katanya jelas bahwasanya bukan dia firman tidak Tuhan. menerima- Makanya dia mengatakan dia nggak pernah menerima firman dia, berarti memang dusta. Ya gitu kan? Halo. Anjing, kamu mah kayak orang gila kamu ya. Kamu kok risih sih? Kenapa sih?
Masalahnya Pak William tidak punya dalil memperkuat bahwasannya si Paulus itu jadi rasul, menerima firman, sedangkan dia tadi tidak menerima firman dari Tuhan. Bagaimana itu coba? Itu kan klaim kamu. Yang mana yang klaim dusta? kamu Pak itu. William atau si yang dusta nih si Paulus? Kamu itu siapa? Ya udah bukakan Bang Larian, bukakan dia menerima firman Iya, atau enggak Bang kamu Larian? itu siapa? Saya bilang kapan kamu kamu belajar ini ini? berbohong, Teologi dustamu saja. Kristen. Kamu Saya aneh-aneh, ini lebih hebat lagi daripada kamu. Aduh, Ya apalagi udah dibuka kalau datanya orang yang bahwasanya ngomong Paulus tidak seperti menerima sama firman dengan Tuhan. orang bodoh itu. Kok bisa bilang-bilang kamu lebih hebat kamu dari nih. orang Kristen? Siapa yang Kristen kamu? Saya lebih hebat daripada kamu. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Bahwasanya Paulus menerima itu firman Tuhan atau siapa? tidak? Jawab dulu. Ya, kamu punya keahlian Sekarang apa? saya mau tanya, nanya Paulus kamu. itu menerima firman Tuhan atau tidak? Enggak, Jawab saya aja. punya- Kamu jangan berdusta di sini Iya, kamu. kamu punya keahlian apa? Jadi pendeta itu jangan Pak William ini kalau sama saya aja dia nggak mau marah. Tahu itu besar. Sekarang kamu nih mulut. jadi pendeta kok bodoh kali kamu. Kalau jadi pendeta tuh jangan bodoh dan dusta. Sekarang saya mau tanya, Paulus itu menerima firman atau tidak? Jawab. Pendeta Itu apa kok saya berbohong jawab? kerja kamu? Hah? Apa untungnya Pendeta menjawab apa kamu pembohong kamu? Sekarang mana Paulus itu menerima Pembohong firman dari Tuhan? kamu, Mana datanya? Mana? mulut besar Dasar kamu, kamu pendeta pencatmu itu pembohong yang kamu. bicara itu. Ayo tunjukkan Pencatmu datamu yang bahwasanya bicara Paulus menerima itu, firman kamu tahu Tuhan. nggak? Mana bahwasanya Paulus menerima firman Tuhan? Mana datanya? Ayo tunjukkan dari kamu congormu aja, pendeta congor kamu. Congormu. Mana datamu? Ayo. Enggak, saya tanya kamu ahli dalam bidang apa kamu? Mana? Nggak usah komen nanya. Sekarang kamu tuh bisa jadi pendeta ngomong. jangan suka berbohong kamu. Mana datanya Bang, bahwasanya aku- Paulus menerima firman Tuhan? Mana? Bang, aku izin Ah, kamu mau nih. bikin kopi dulu, mute ya monitor Bang. Kau minum kopi dulu lah. Mana datanya? Mana datanya Paulus menerima firman Iya. Tuhan? Mana Saya datanya? 3 hari 3 malam dipatikan Pak ya. Jadi saya tidak bisa dibantah kalau saya. Jadi silakan sama yang lain lagi Pak. Iya. Jadi jangan pernah sekali-sekali meremehkan tentang apa yang saya bisa pahami tentang Bible itu sendiri. Oke, dilanjut. Saya mau bikin kopi dulu. Dilanjut Bang Palopo. Saya mau beli kopi dulu sebentar. Bang Palopo. Iya, lanjut, mana Bang Palopo, itu? Dari tadi William bilang Paulus itu rasul, menerima firman. Mana datanya? Aku Pak habis- William. Ak- Buktikan. aku habis baterai ya. Buktikan. Aku habis baterai, Alah, Bos. kibulisasi lagi. Baterai- Takut ya sama baterai ini, Jumatmu Bro. di bawah ini. Baterai drop ya. Amangoy. Ayolah, Baterai mana? drop aku. Ya udah Bang iya. William. Jadi terima kasih. Mohon maaf ya. Gini Bang William terakhir. Oh iya. Oh, iya. Terima kasih Bang ya. Kalian ini mencari pembenarannya luar biasa ya. Kacau banget. Bukan Terima mencari kasih, Pak pembenaran William. Pak William. Pak William memang mencari pembenaran, memaksakan diri. Udah, mohon maaf aduh. Baterai aku habis. Pak William baca ya. Di charger lah Pak William, charger. Pak William, Santai kalau mau aja, diskusi sama santai aja. saya, tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang kasar ya. Bapak punya ilmu ya, saya akui, tapi saya tidak bukan berarti saya tidak bermodalkan, begitu loh Pak ya. Kalau mau adu argumen kita Oke, boleh. oke. Kalau saya yang jelas apa yang saya sampaikan semua pasti ada datanya Pak. Ya, Jadi silakan dilanjut jadi sama Pak abang saya yang lain. Darian, Saya mau keluar dulu bikin ya, kopi. Pak Darian, bahwasannya Paulus Pak. tadi bukan menerima firman Tuhan kan? Keluar saya, Pak. Oh enggak Habis Pak, baterai saya. enggak Bang. Itu Baterai sudah saya, fix iya. final. Lobet ya. Iya, oke. Jadi Oke, ketika Pak. Yesus Ya, terangkat ke langit, Yesus itu sudah mengatakan segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Kabur udah dia tuh. Oke, silakan lanjut. Ya sebentar Bang, sebentar saya Bang. tunggu. Saya- Begini Pak William ya, mohon maaf kalau ada kata-kata salah Pak ya. Kami tidak ada maksud untuk mempengaruhi iman Bapak. Ya. Udahlah, udah jadi ini begitulah kita sama-sama. Pesan Oke. kami, Damai, malam Pak William. ini jangan tergoda. Damai, Pak. Ya, Iya. banyak-banyak Pak. Kita bersahabat, Pak. Ampun Pak. Ampun Ampun apa lu salah apa sama gua? Pak William, Oke. pesan saya cuma satu. Oke. Jangan jadi orang malas baca Bible Iya. ya. Kena mental. Kacau. Jangan jadi orang malas baca Bible ya. Kena mental ya. Oke. Terima kasih, Dek. Terima kasih. Oke Pak William ya, makasih Pak. Iya, Le. Kapok-kapok. Oke, dah. Horas Le. Baterai Horas gua Le. habis ya.
Siap. Horas le. Tergoncang dia. Tergoncang. Nah, tapi Ipman tadi terpancing juga emosinya. Kami tadi enak. Dia Oh, enggak. berbincang dengan cara Bang Enggak, Palopo bukan. tadi. Saya modelnya begitu untuk menambahkan adrenalin dia. Biasa. Nah, Semalam Ipman gitu kan tahu juga. dari awal tadi itu dia itu nggak baca Bible. Kayak mana mau ngampilin data orang Bible nggak dibaca? Coba tanya Bang Palopo itu. Nah, itu. Malas Jadi kan baca tadi dia. Rasul, jadi kan Rasul itu menerima firman. Tapi kenyataannya firman apa yang dia sampaikan, yang dia dapat? Mana datanya? Nggak pernah ada datanya. Iya, dia baca mana Aduh, ada sholat. data. Dia nggak malas baca Bible. Udah diakuinya tadi, nggak pernah baca Bible. Dia hanya dengar dari pendeta. Kata, tadi lah Bang Palopo tuh. Nah. Jadi begini Bang, di Roma 3 Timur 7 kan dikatakan Paulus berkata bahwa kebenaran Allah semakin melimpah karena dustaku. Itu kata Paulus tuh. Ini harus berdusta kan? Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Master itu memang benar. Di mana firman-Nya diterima oleh Paulus? Firman apa? Firman itu berdusta. Di Roma 3 nomor 7. Iya kan? Betul, Bang Fadil, betul. Iya. Cuma masalahnya ini, William ini nggak baca Bible. Itu dia. Masalahnya. Kemudian 2 Korintus 12 nomor 16. Tetapi dalam kelicikanku, aku menjerat kamu dengan tipu daya. Ini nipu lagi nih, Paulus. Buktinya dia tadi terguncang kan waktu dibilang yang bawa salib itu bukan Yesus Simon dari Kineri. Terguncang Bener, ya? banget ya. Iya benar. Kemudian peristiwa penyaliban katanya Yesus disidang pada jam 12. Kemudian kata Markus disalibkan jam 9. Ini siapa yang disalibkan itu? Kemudian siapa yang disidang? Yesus mana? Gitu kan? Kan sudah kontradiksi di sini kan Bang? Iya. Banyak kontradiksi yang kalau kita mau sampaikan kepada mereka itu. Jadi benarlah kata Al-Quran. Berarti mereka berselisih paham. Jadi ya. Itulah selisih pahamnya ketika ada kontradiksi dalam ayat Bible tentang peristiwa penyaliban Yesus kan? Itu gak Bang? Tergoncang dia tadi tuh, tergoncang. Gara-gara nggak baca Bible itu Bang Palopo, malas. Saya kasih analogi pula dengan murid saya kan. Kamu tuh bukan bodoh, tapi malas, saya bilang. Malas baca. Malas baca Bible. Izin sebentar dulu Bang, ada keperluan nanti kita lah satu jam lagi buka Bang. Saya ada perlu sedikit. Siap-siap Ya. Bang. Boleh kita rungkat dulu Bang ya. Rungkat. Oke. Iya. Thank you, Oke, Bang Palopo. makasih Bang Farid, Bang Darian ya, Bang Chandra. Siap. Iya. Jangan lupa Bang Epi Master, teman-teman di bawah. Nanti kita sambung lagi ya, satu jam lagi. Oke, izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.